Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa, Jenisa Tasya Kamila, Sabita Rafifah, Maharani Sartika Dewi, dan Vesa Nurifer Haliza. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Tin dan Bapak Husen yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai tinjauan buku tema 5 kelas 1 sekolah dasar. Disimak baik-baik ya materinya. Terima kasih. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis buku siswa tema 5 kelas 2 subtema 1. Pada buku siswa tema 5 pengalamanku subtema 1 berjudul Pengalamanku di Rumah. Isi dari subtema 1 ini terdapat gambar-gambar yang harus diamati berkaitan dengan pengalaman di rumah dan cerita-cerita mengenai kegiatan yang dilakukan di rumah. Subtema ini menceritakan pengalaman hari libur yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di rumah seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas, bergotong royong membersihkan halaman rumah, bernyanyi bersama keluarga, dan juga membaca puisi bersama keluarga. Dengan mempelajari subtema ini dapat melatih siswa untuk menerapkan etika dan sopan santun terhadap orang tua dan cara bersikap kerjasama, disiplin, dan peduli. Subtema ini juga mengajarkan siswa cara mengungkapkan permintaan maaf dan tolong tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemenjamukan masyarakat Indonesia. Dalam subtema ini, buku siswa tema 5 subtema 2 kelas 2. Hasil analisis buku siswa tema 5 subtema 2. Berdasarkan hasil analisis dari buku siswa tema 5 subtema 2 tentang materi pengalamanku di sekolah, terdapat beberapa materi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan karakter pada peserta didik. Materi yang dibahas mencakup tentang pengalaman peserta didik dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti gotong royong, membereskan kelas, membuat sebuah puisi yang bertemakan lingkungan, membuat kerajinan berupa vas bunga sebagai tugas, membuat kerajinan dari daun, merubah cara menyanyikan lagu menjadi membaca puisi, serta melakukan kegiatan olahraga berupa estafet bola. Dengan mempelajari subtema ini, diharapkan akan melatih siswa agar mampu aktif di dalam semua kegiatan, karena subtema ini mengajarkan tentang cara mengungkapkan ucapan santun berupa kata minta tolong dan minta maaf, menemukan kosakata baru dengan membuat puisi, meningkatkan kepercayaan diri pada siswa dengan membaca puisi, mengukur panjang benda menggunakan satuan sentimeter dan meter, dan menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang memenuhi sila ketiga. Subtema ini lebih banyak didominasi oleh materi sosiologi. Analisis buku siswa kelas 2 SD subtema 3. Dari hasil analisis saya, siswa di pembelajaran pertama sampai dengan ke-6 mempelajari beberapa pelajaran yang terus dipelajari. Contohnya adalah menentukan konversi satuan panjang, serta mengukur panjang benda dengan satuan baku, sentimeter ataupun meter. Siswa juga diajarkan mengenal kata maaf melalui cerita maupun percakapan. Di pembelajaran 1, juga siswa diajarkan gerakan tari menggunakan iringan musik. Siswa juga diajarkan sila keempat serta
perilaku yang mencerminkan perilaku sila keempat Pancasila. Siswa pun diajarkan senam lantai, seperti gerakan kanan ke kiri, lompat ke depan, bahkan guling ke depan. Siswa juga diajari membuat percakapan permintaan maaf. Siswa juga disuruh meragakan gerakan senam dengan menggunakan hitungan 1 sampai dengan 8. Siswa diajarkan kosakata yang terdapat di puisi. Siswa juga diajarkan bagaimana caranya menulis puisi mengenai lingkungan sekitar. Bahkan siswa juga disuruh maju untuk membaca puisi. Di subtema ini, siswa banyak melakukan senam. Bahkan siswa juga diajari untuk mengukur panjang bagian tubuhnya seperti kaki, lengan, dan pinggang. Di akhir pembelajaran, siswa diajari sila kelima dan cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada subtema 4. Pada buku siswa tema 5, pengalamanku, subtema 4, berjudul pengalamanku di tempat wisata. Nah, isinya dari subtema 4 ini terdapat beberapa pengajaran ilmu sosial, yaitu salah satunya pengajaran di luar lingkungan sekolah atau pembelajaran lapangan dengan melihat dan langsung mengamati apa yang ada di alam sekitar. Contohnya seperti kegiatan wisata atau dikenal dengan sebutan study tour. Nah, dari sikap pembelajaran ilmu sosial ini banyak sekali mengajarkan anak caranya bersosialisasi dengan orang sekitar, seperti bercerita mengenai pengalaman yang telah ia lalui atau seperti pengalaman ia di tempat wisata, dan juga bisa memanfaatkan banyak benda di sekitar yang sudah tidak terpakai lagi. Contohnya bisa membuat pot bunga dari bahan plastik. Dari pengalaman ketika anak mengunjungi kampung halaman tersebut juga, ia dapat mengetahui budaya apa saja yang ada di Indonesia, dan anak juga dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Di sini juga anak diajari caranya bermusyawarah mengenai pengambilan sebuah keputusan secara bersama-sama. Mereka diajari untuk memiliki sikap sopan dan santun terhadap orang lain, dan mereka juga belajar tentang sikap bakti sosial yang diterapkan di lingkungan rumahnya. Contohnya seperti bekerja sama, membersihkan lingkungan, bergotong royong, mengerjakan aksi sosial lainnya. Analisis buku guru tema 5 kelas 2 subtema 1. Buku guru ini di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Buku ini mengarahkan kepada kegiatan yang harus dilakukan siswa bersama guru dan teman sekelasnya. Pada subtema 1 ini, siswa mendengarkan teks percakapan, lalu dapat mempraktikkan ungkapan dengan santun menggunakan kata maaf yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun, dan membaca indah puisi anak tentang alam. Media dan alat pembelajaran yang yaitu menggunakan gambar, teks, dan teks lagu. Subtema ini juga terdapat soal-soal yang akan dijawab oleh siswa setelah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, guru memberikan penilaian kepada siswa, yaitu penilaian sikap dan pengetahuan. Hasil analisis buku guru tema 5, subtema 2. Berdasarkan hasil analisis dari buku guru tema 5, subtema 2 tentang materi pengalamanku di sekolah, guru harus bisa mengarahkan siswa agar mampu menonjolkan kemampuannya dalam berinteraksi di sekolah. Kompetisi yang didapatkan oleh siswa berupa perkembangan dan karakter yang dapat dimunculkan seperti rasa tanggung jawab, rasa peduli terhadap sesama, kerjasama, dan tolong-menolong. Dalam subtema ini juga terdapat beberapa soal-soal yang mengharuskan siswa menjadi aktif dalam berdiskusi. Siswa diajak untuk memahami pembelajaran subtema ini dengan menggunakan penerapan di dalam kegiatan sehari-hari.
Diharapkan guru dapat membimbing dan meningkatkan potensi yang dimiliki siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis buku guru subtema 3. Dari buku guru subtema 3, fokus pembelajaran di subtema 3 yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, PJOK, dan juga matematika. Di pembelajaran pertama, siswa diajarkan mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf, bermain peran dalam melatih menggunakan kata maaf, menentukan konversi satuan, panjang, sentimeter ataupun meter, mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian hitungan, dan melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian dengan hitungan. Di pembelajaran kedua, guru mengajarkan contoh ungkapan permintaan maaf, menjelaskan makna permintaan maaf, menunjukkan contoh perilaku sila keempat, menceritakan tentang pengalaman, menerapkan dan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah. Dan guru juga menjelaskan serta mempraktikkan variasi gerak berpindah senam lantai. Di pembelajaran 3, guru mengajarkan menulis kalimat permintaan maaf, bermain peran dalam melatih mengungkapkan maaf, menentukan konversi satuan panjang, yaitu cm ataupun meter, mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai, serta melakukan gerak tubuh dalam bentuk tarian pola lantai. Di pembelajaran 4, guru membaca indah puisi anak tentang lingkungan, mengoreksi kesalahan puisi, menemukan kosakata baru dalam puisi, menuliskan isi puisi anak dengan ejaan yang benar, menemukan konversi satuan panjang, sentimeter ataupun meter, mengukur panjang benda dengan satuan baku, mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan gabungan level dengan pola lantai sesuai dengan iringan musik, dan melakukan gerak bagian tubuh dalam bentuk latihan dan menggunakan level dan pola lantai yang sesuai. Di pembelajaran 5, guru mengajarkan siswa untuk menemukan kosakata baru dalam puisi, mengartikan kosakata di puisi, menjelaskan dan mempraktikkan variasi gerak ayunan dalam senam lantai. Di pembelajaran 6, menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, serta menceritakan pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di sekolah. Lalu, pada buku guru ini, di dalamnya dirumuskan secara terpadu mengenai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Buku ini juga mengajarkan atau mengarahkan kepada kegiatan yang harus dilakukan siswa bersama guru dan teman-teman sekelasnya. Pada subtema 4 ini, siswa diajarkan ilmu sosial dengan cara saling bersosialisasi dengan teman sebayanya, mengenal kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia melalui pengalaman mereka ketika mengunjungi kampung halamannya. Mereka juga diajarkan membuat karya kerajinan dari bahan yang bisa didaur ulang sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Harus memiliki sikap sopan dan santun, serta belajar bermusyawarah dengan teman sekitarnya dalam mengambil sebuah keputusan. Tak lupa juga bakti sosial yang bisa dilakukan oleh siswa di lingkungan rumahnya maupun sekolah. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.